Sudah 300 orang tewas di Gunung Everest. Mengapa ratusan pendaki tetap ke zona kematian itu? Sudah banyak mayat di gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest, namun ratusan pendaki tetap mendaki ke sana. Mengapa demikian? Ini kisah mengapa masih banyak orang yang tertarik mendakinya. Awan tebal keruh memenuhi langit, dengan angin dingin membawa salju dengan kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Dengan suhu yang sangat dingin, minus 34 derajat Celcius, badai salju dan longsoran salju yang mengancam jiwa sering terjadi. Ini adalah rekaman seorang pendaki yang menemukan salah satu mayat yang dinamai Green Boots, dan mayat itu akan dibuat tanda bagi pendaki supaya tidak tersesat. Pour quelques secondes, quelques minutes, ça s'est transformé en fait, malgré son masque à gaz, malgré tout l'équipement qu'il pouvait avoir, on a un seuil de mort, comme ça là sous un tout petit rocher, de rien du tout, ça peut paraître dérisoire, grotesque. Dan ini adalah kondisi yang umum terjadi di gunung tertinggi di dunia. Gunung Everest, menara raksasa ini menjulang setinggi 29.032 kaki atau sekitar 8.849 meter antara Nepal dan Tibet di Himalaya, dengan puncaknya melampaui sebagian besar awan di langit, demikian mengutip dari CNN, Minggu 9, Juni tahun 2024. Upaya untuk mendaki Everest membutuhkan pelatihan dan pengkondisian selama berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun. Meskipun demikian, mencapai puncak bukanlah jaminan. Faktanya, lebih dari 300 orang diketahui tewas di gunung tersebut. Meski demikian, gunung ini masih menarik ratusan pendaki yang bertekad mencapai puncaknya setiap musim semi. Inilah hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pendakian dan apa yang memotivasi beberapa pendaki untuk mencapai puncak tertinggi di dunia. Saya pikir saya berada dalam kondisi yang cukup baik, ujar Jacob Wiesel, seorang ahli bedah trauma yang berhasil mencapai puncak Everest Mei tahun 2023 lalu setelah melakukan persiapan selama hampir 1 tahun. Saya harus mengenakan ransel seberat 50 pon atau sekitar 22 kg dan menaiki tangga selama 2 jam tanpa masalah, kata Wiesel kepada CNN. Jadi, saya pikir saya berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun, dokter bedah tersebut mengatakan dia merasa rendah hati setelah mengetahui bahwa kebugarannya tidak sebanding dengan sifat atletis yang dibutuhkan untuk mendaki gunung tersebut. Saya harus 5 langkah dan mengambil waktu 30 detik hingga 1 menit untuk mengatur napas, kata Wiesel mengenang perjuangannya melawan kekurangan oksigen saat mendaki Everest. Menyesuaikan paru-paru dengan tingkat oksigen yang ingin mencapai puncak biasanya melakukan rotasi aklimatisasi untuk menyesuaikan paru-paru mereka dengan tingkat oksigen yang menipis begitu mereka tiba di gunung. Proses ini melibatkan proses pendaki gunung ke salah satu dari 4 kamp yang ditentukan di Everest dan menghabiskan 1 hingga 4 hari di sana sebelum melakukan perjalanan kembali ke bawah. Rutinitas ini diulang setidaknya 2 kali agar tubuh dapat beradaptasi dengan penurunan kadar oksigen. Ini meningkatkan peluang pendaki untuk bertahan hidup dan mencapai puncak jika Anda membawa seseorang dan berada di base camp tinggi Everest. Bahkan tidak di puncak, mereka mungkin akan mengalami koma dalam waktu 10 hingga 15 menit, kata Wiesel. Dan mereka akan mati dalam waktu 1 jam karena tubuh mereka tidak beradaptasi dengan tingkat oksigen yang rendah. Meskipun Wiesel telah berhasil mendaki puluhan gunung, termasuk Kilimanjaro 5,895 km, Chimborazo 6,263 km, Cotopaxi 5,896 km, dan yang terbaru Aconcagua 6,96 km pada bulan Januari. Katanya tidak ada satupun yang sebanding dengan ketinggian Gunung Everest. Karena tidak peduli seberapa baik dilatih, begitu Anda mencapai batas kemampuan tubuh manusia, itu akan sulit. Lanjutnya, pada ketinggian tertingginya, Everest hampir tidak mampu menopang kehidupan manusia dan sebagian besar pendaki gunung menggunakan oksigen tambahan di atas 23.000 kaki. Kurangnya oksigen merupakan salah satu ancaman terbesar bagi para pendaki yang berupaya mencapai puncak dengan kadar oksigen turun hingga kurang dari 40% ketika mereka mencapai dead zone atau zona kematian Everest. Sulit untuk bertahan hidup, zona awal hingga zona kematian Gunung Everest.
Target pertama para pendaki gunung adalah Base Camp Everest yang berada di ketinggian sekitar 5.181 km yang membutuhkan waktu sekitar 2 minggu bagi pendaki, kemudian mereka akan naik ke 3 kamp terakhir yang berada di sepanjang gunung. Kamp keempat merupakan kamp terakhir sebelum puncak yang berada di sepanjang tepi zona kematian pada ketinggian 7,924 km yang mengakibatkan pendaki dihadapkan pada lapisan udara yang sangat tipis, suhu di bawah 0 derajat, dan angin kencang yang cukup kuat untuk menerbangkan seseorang dari gunung. Sulit untuk bertahan hidup di sana, kata Weasel. Dia mengenang jasad para pendaki yang meninggal di gunung tersebut dan hal ini bukanlah hal yang jarang terjadi. Jenazah para pendaki gunung yang meninggal tersebut dalam keadaan yang baik, hanya menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada pembusukan karena suhu dingin yang ekstrem. Saya mungkin lebih akrab dengan kematian dan hilangnya nyawa dibandingkan kebanyakan orang, kata ahli bedah tersebut. Bagi saya, ini hanyalah pengingat akan gawatnya situasi dan kerapuhan hidup, terlebih lagi menjadi motivasi untuk menghargai peluang. High Altitude Cerebral Edema (HAC) adalah salah satu penyakit paling umum yang dihadapi pendaki saat mencoba mencapai puncak. Otakmu kekurangan oksigen, kata Weasel. HACE menyebabkan pembengkakan pada otak selama upayanya untuk mendapatkan kembali kadar oksigen yang stabil akan menyebabkan kantuk, kesulitan berbicara dan berpikir. Kebingungan ini seringkali disertai dengan penglihatan kabur dan episode delusi yang sporadis. Saya mengalami halusinasi pendengaran ketika mendengar suara-suara teman yang saya pikir datang dari belakang saya, kenang Weasel, dan saya mengalami halusinasi visual. Tambahnya, saya melihat wajah anak-anak dan istri saya keluar dari bebatuan. Weasel mengenang persimpangan jalan dengan temannya, Orion Aimert, yang terjebak di gunung karena cedera. Saya ingat menatapnya selama 5 menit dan hanya berkata, "Saya minta maaf." Kata Weasel, "Saya telah menghabiskan lebih dari 1 dekade hidup saya untuk berlatih membantu orang lain sebagai seorang ahli bedah dan berada dalam posisi di mana ada seseorang yang membutuhkan bantuan Anda dan tidak dapat menawarkan bantuan apapun. Perasaan tidak berdaya itu sulit untuk dihadapi," kata Weasel kepada CNN. Aimert selamat. Dia berhasil diselamatkan dan menderita beberapa patah tulang di kakinya, selain radang dingin parah di tangannya. Terlepas dari semua cederanya, Aimert dianggap sebagai salah satu yang beruntung, makam bagi tubuh yang membeku di Gunung Everest. Everest telah lama menjadi makam bagi para pendaki yang mengalami kondisi buruk atau kecelakaan di lerengnya. Ketika orang yang dicintai atau sesama pendaki terluka parah atau meninggal di gunung, meninggalkan mereka adalah hal yang biasa jika Anda tidak dapat menyelamatkannya. Demikian menurut Alan Arnett, pelatih pendaki gunung yang mendaki Everest pada tahun 2014. Apa yang dilakukan sebagian besar tim untuk menghormati pendaki itu? Mereka akan memindahkan jenazahnya agar tidak terlihat, katanya, dan itu hanya jika mereka bisa. Terkadang hal ini tidak sepraktis itu karena cuaca buruk atau karena tubuh mereka akan membeku di gunung, kata Arnett kepada CNN. Jadi, sangat sulit untuk memindahkannya. Melihat mayat di Everest sama dengan melihat kecelakaan mobil yang mengerikan. Menurut pelatih gunung tersebut, "Kamu jangan berbalik dan pulang," kata Arnett. Anda dengan hormat memperlambat atau berdoa untuk orang itu, lalu melanjutkan. Sudah 10 tahun sejak kecelakaan paling mematikan di gunung tertinggi di dunia, setelah longsoran salju menewaskan 12 Sherpa. Dan pada tahun 2023 tercatat sebagai tahun paling mematikan di Gunung Everest, dengan 18 korban jiwa di gunung tersebut termasuk 5 orang yang masih belum ditemukan. Sementara itu, misi penyelamatan dan pencarian dengan helikopter merupakan hal yang menantang karena ketinggian dan kondisi yang seringkali berbahaya, sehingga mengakibatkan beberapa penyelamat tewas dalam upaya mereka untuk menyelamatkan orang lain. Pendakian sejauh 3.000 kaki atau sekitar 914 meter dari kamp 4 ke puncak yang dapat memakan waktu antara 14 hingga 18 jam. Oleh karena itu, pendaki gunung biasanya meninggalkan kamp pada malam hari. Sepanjang malam itu dingin, kenang Weasel, gelap, berangin, tapi terbukti sebanding hasilnya saat pagi hari, katanya. Menyaksikan matahari terbit dari ketinggian 29.000 kaki 8.839 meter
dan melihat bayangan piramida Everest ke lembah di bawah Anda, kata Weasel. Itu mungkin salah satu hal terindah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Lanjutnya, Anda rasanya berdiri di sana dan mengetahui bahwa segala sesuatu di planet ini berada di bawah tempat Anda berdiri. Ukuran gunung tersebut sangat kecil, kata dokter bedah tersebut. Saya tidak pernah merasa sekecil ini, kenangnya. Perpaduan antara kerendahan hati dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri adalah tempat yang tepat untuk mendekati keberadaan kita di planet ini. Seperti Weasel, Ornat mencapai puncaknya saat matahari terbit dan mengalami perasaan kecil yang sama. Di puncaknya terdapat lebih banyak gunung daripada yang bisa Anda hitung, kenang Ornat. Hal itu adalah rasa syukur yang sangat besar dan pada saat yang sama saya tahu saya harus kembali terpuruk. Setelah sekitar 20 menit hingga 1 jam, pendaki biasanya mulai turun kembali ke kaki gunung, lebih besar dari dirimu sendiri. Sebelum berangkat ke Nepal, Weasel dihadiahi bulu elang sebagai tanda warisan penduduk asli Amerika. Dia bertekad untuk menanam bulu tersebut di puncak Everest sebagai simbol rakyat kami dan apa yang telah kami alami selama beberapa ratus tahun terakhir, kata Weasel, menunjukkan bahwa semangat kita tidak patah, namun mampu bangkit dari apa yang menimpa kita, imbuhnya. Saya ingat menanam bulu elang di puncak dunia dan perasaan istimewa yang saya rasakan saat mewakili rakyat kami. Dan inilah sebabnya dia memutuskan untuk mencapai puncak Everest, untuk menjadi contoh bahwa segala sesuatu mungkin terjadi bagi anak-anak muda pribumi dan sukunya. Mengetahui bagaimana rasanya di atas sana, bagi saya pribadi, satu-satunya pembenaran nyata untuk pergi dan mempertaruhkan nyawa Anda dan nyawa orang lain adalah jika Anda mendaki karena alasan yang jauh lebih besar dari Anda, kata Weasel. Ellen Arnott, pelatih pendaki gunung yang mendaki Everest pada tahun 2014, mencoba mendaki Everest 3 kali sebelum berhasil mencapai puncak. 3 percobaan pertama saya tidak mengerti alasannya, kata Arnott, ketika ibunya didiagnosis mengidap penyakit Alzheimer. Dia memandang tujuan pendakiannya dengan cara yang berbeda. Saya ingin melakukannya untuk menggalang dana bagi penderita Alzheimer dan menghormati ibu saya, ujarnya. Ada sekitar 300 orang yang telah mendapat izin dari pemerintah Nepal untuk mendaki gunung tersebut tahun ini, dan menurutnya jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir salah satu alasannya adalah karena ada 18 kematian tahun lalu, dan orang-orang menyadari bahwa Gunung Everest adalah gunung yang berbahaya. Namun, Arnott tidak yakin hal itu akan menghalangi para pendaki untuk mencoba mencapai puncak. Saya sangat yakin bahwa ketika Anda mendaki gunung-gunung ini, Anda akan pulang ke rumah dalam versi yang lebih baik dari diri Anda sendiri. Everest telah menjadi terlalu dikomersialkan dengan Anda melangkahi mayat dan gunung itu dipenuhi sampah. Kenyataannya hanya sebagian kecil dari semua itu. Tapi banyak sekali kebahagiaan yang didapat orang-orang dengan mendakinya, lanjutnya, dan itulah alasan kami mendaki gunung.